Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Motor metik yang ditumpangi Alia dan sahabatnya, Tasya, berhenti di mulut sebuah gang sempit yang dipagari rumah-rumah warga. Keraguan sempat terdengar dari suara Tasya, sementara Alia menatap layar ponselnya lalu mendongak memastikan tujuan. Menurut penunjuk arah, mereka hanya perlu menempuh sekitar 500 meter lagi menuju sebuah rumah kos di Gang Wijaya nomor 11. Namun suasana yang mereka hadapi terasa begitu lengang, hingga membuat bulu kuduk berdiri. Alia mencoba menenangkan diri dengan mengingat keuntungan yang ditawarkan kos tersebut. Harga murah sudah termasuk kamar berperabot lengkap, pendingin udara, kamar mandi dalam, dapur bersama, bahkan sambungan wifi. Sebagai anak rantau, itu terasa seperti rezeki. Namun perjuangan untuk mencapainya ternyata tidak mudah. Keduanya menyusuri gang sunyi yang hanya dipenuhi suara gemerisik daun kering dan kicauan burung entah dari mana. Sesuai petunjuk peta, mereka diarahkan untuk berbelok ke jalan kecil berupa tanah yang dipenuhi semak liar, tepat di samping papan tua bertuliskan TPU Wijaya Lama. Keraguan semakin menyeruak ketika di kiri dan kanan jalan, nisan-nisan tua berlumut berdiri rapat, sebagian miring dan patah, sementara pohon besar menjulang menutup cahaya matahari. Udara makin pengap, membuat Tasya semakin resah. Ketakutannya memuncak ketika sinyal ponsel Alia tiba-tiba menghilang. Layar hanya menampilkan ikon pemuatan biru. Sebelum sempat menenangkan diri, keduanya melihat sesuatu bergerak di balik pohon besar, seperti kain putih yang tersiba angin. Tubuh mereka seketika membeku. Tanpa pikir panjang, motor diputar cepat, hampir saja terjatuh, dan deruk knalpot memecah kesunyian. Begitu keluar dari area pemakaman, sinyal ponsel Alia langsung kembali. Keputusan bulat diambil, mencari jalur lain. Setelah melewati beberapa gang berbeda, mereka akhirnya menemukan rumah kos putri milik Bu Ratmi. Namun saat hendak masuk, Alia sempat menoleh sekilas. Di ujung lorong kecil yang mengarah kembali ke pemakaman, kain putih itu masih tampak berdiri diam sebelum perlahan menghilang di telan bayangan. Seorang perempuan tua berdaster batik menyambut mereka dengan senyum menggantung. Udara dalam rumah terasa berbeda, lebih dingin dibanding luar meski tak ada pendingin ruangan menyala. Alia berusaha tetap tenang, meski Tasya sempat merasakan aura yang ganjil. Kamar bernomor 3 diperlihatkan. Isinya lengkap, kasur, lemari, meja belajar, serta kamar mandi dalam dengan jendela menuju balkon jemur. Ruangan tampak bersih dan rapi, sesuai dengan ulasan yang Alia baca sebelumnya. Harga sewa yang hanya 500.000 terasa mencurigakan, tetapi Bu Ratmi menjelaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan banyak uang. Rumah kos itu hanya perlu diramaikan kembali. Alia dan Tasya saling pandang, merasakan kejanggalan. Namun Bu Ratmi tetap tersenyum, meski sorot matanya seolah menembus dalam, seperti sedang menilai sesuatu. Saat menyerahkan kunci kamar, jemarinya dingin menyentuh kulit Alia. Tasya kemudian berbisik lirih bahwa tatapan sang pemilik rumah terasa dingin, bahkan menyerupai cara seorang jagal menilai daging segar. Alia menertawakannya, meski dalam hati ia pun merasakan kegelisahan yang sama. 2 hari kemudian, Alia kembali seorang diri. Tasya berhalangan mengantar karena urusan mendadak. Dengan koper dan ransel, ia berdiri di depan kamar nomor 3. Kos tampak sunyi, tanpa suara penghuni lain, bahkan cicak pun tak terdengar. Saat pintu kamar dibuka, suasana masih sama, rapi dan bersih. Hanya saja ada aroma samar seperti menyan bercampur kamper. Untuk menenangkan diri, Alia menyalakan diffuser dan musik dari ponsel. Ia mulai membereskan pakaian, lalu mandi. Setelahnya, perut terasa lapar. Jam sudah menunjukkan lewat pukul 8 malam. Ia memutuskan memasak mie instan di dapur bersama. Lorong menuju dapur terasa redup, dengan lampu neon yang menyisakan bayangan panjang di dinding. Dapur sendiri terlihat bersih, terlalu bersih,
seolah jarang digunakan. Peralatan memasak tertata rapi tanpa jejak masakan. Alia menyalakan kompor gas dan menunggu air mendidih. Udara semakin dingin, membuat tubuhnya bergetar. Lampu di ujung lorong tiba-tiba padam sejenak lalu menyala kembali, menambah rasa tidak nyaman. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa lampu itu hanya rusak. Namun saat membuka laci untuk mengambil sendok, tangannya terhenti. Satu sendok di dalamnya dipenuhi tanah hitam basah yang menempel pekat pada gagangnya. Detak jantungnya melonjak, napasnya memburu. Bunyi geseran kursi kayu terdengar dari arah meja makan. Kursi itu benar-benar bergeser, meski tidak ada seorang pun di sana. Alia buru-buru mematikan kompor, mengambil mangkuk mie dengan tangan gemetar, lalu berjalan kembali menuju kamar. Namun setiap langkahnya terasa diawasi. Suara langkah samar seperti sandal yang diseret terdengar di belakangnya. Ketika menoleh, lorong itu kosong. Begitu masuk kamar dan menutup pintu, aroma kamper semakin menyengat, menusuk indera penciuman. Sumber bau tampaknya berasal dari kamar mandi. Dengan tergesa, Alia menutup rapat pintu kamar mandi, berharap ketidaknyamanan itu turut terkunci di dalamnya. Sepulang dari kampus, Alia membuka pintu balkon. Angin sore menyambut lembut, sementara jemuran masih bergelantungan rapi di tali. Satu persatu pakaian ia angkat, lalu hidungnya mengernyit. Aroma kemenyan yang menyengat bercampur samar dengan wangi melati layu tercium jelas dari kaos di tangannya. Kebingungan merayapi pikirannya, sebab pewangi pakaian yang ia gunakan seharusnya lavender. Rasa penasaran membuatnya mencium pakaian lain, namun semuanya beraroma sama. Bahkan pakaian dalam pun tak luput dari bau kemenyan dan kamper yang menusuk. Ia terdiam, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Tidak mungkin jemuran itu tercemar pewangi aneh seperti ini, kecuali ada yang menyentuhnya atau asap kemenyan memang sengaja diarahkan. Sejak pertama kali tinggal di kos ini, dua aroma itu selalu terasa, seakan menempel di udara. Dengan tergesa, ia menurunkan semua jemuran dan melemparkannya ke atas tempat tidur. Saat itu ponselnya berdering, panggilan masuk dari Tasya. Suaranya terdengar ragu ketika menjawab, meski berusaha terdengar biasa. Ia mengakui bahwa kos ini sepi, bersih, namun menyimpan keganjilan. Jemuran yang berbau kemenyan membuatnya semakin tidak nyaman. Tasya menanggapinya dengan gurauan, namun candaan itu hanya menambah rasa sesak di dada Alia. Tangannya kembali menyentuh salah satu pakaian, lembab dan masih beraroma menusuk. Tatapannya terarah ke balkon, seolah ada mata yang mengawasi dari balik tembok. Ia segera menutup tirai, namun samar terlihat siluet kain putih tergantung diam di balik kaca. Bayangan itu tidak bergerak, seperti mengambang di udara. Ketakutan membuat jemari Alia gemetar ketika kembali meraih ponsel. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari balkon, namun sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Bayangan putih itu tidak menyerupai jemuran, sebab terlalu tinggi dan tak memiliki bentuk kepala. Saat angin mendadak bertiup lebih kencang, tirai bergerak sendiri meski jendela sudah tertutup rapat. Pada saat yang sama, permukaan cermin di meja rias berembun, lalu perlahan muncul goresan samar dari balik kaca. Kalimat yang terbentuk membuat tubuhnya mundur dengan jantung berdegup tak karuan, "Kau wangi sekali." Jeritannya nyaris pecah, tangannya gemetar hebat. Ia buru-buru memotret tulisan itu di cermin dan mengirimkannya kepada Tasya. Sahabatnya panik, menyuruh Alia keluar kamar dan tidak sendirian. Namun ketika hendak membuka pintu, suara ketukan pelan terdengar dari arah lemari. Getarannya datang berulang, tok, 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 seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Napas Alia tersendat, jantung berdebar liar, dan kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ketukan berhenti, meninggalkan keheningan yang justru semakin mencekam. Dengan langkah ragu, ia menjauh dari lemari, mencoba meyakinkan diri bahwa tubuhnya hanya lelah. Setelah menutup telepon, ia memaksa berdiri,
melirik lemari sekali lagi. Tetap tertutup rapat, tidak ada bunyi. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Handuk diraih, langkahnya masuk ke kamar mandi. Air yang mengalir sempat memberi ketenangan, menghapus sepi. Namun lampu kamar mandi tiba-tiba berkedip, membuat matanya terbelalak. Detik berikutnya terdengar helaan napas berat tepat di belakangnya. Perlahan ia menoleh ke arah cermin, dan kembali melihat tulisan lain muncul dari balik embun. Jangan pergi. Air yang semula hangat mendadak berubah dingin, menusuk kulit. Tanpa pikir panjang, Alia mempercepat mandi, berwudu, lalu berdoa agar perasaannya kembali tenang. Saat memejamkan mata, kesadarannya seakan terhanyut, membawa dirinya ke lorong panjang yang asing. Di ujung lorong itu tampak cahaya redup, dan dari sana muncul sosok seorang pemuda tinggi berkulit pucat dengan sorot mata tajam. Senyum lembut menghiasi wajahnya, seolah telah lama menanti. Kata-katanya terngiang begitu dekat, penuh ketertarikan, terutama pada aroma tubuh Alia yang disebutnya wangi. Langkahnya pelan mendekat, tangan terulur seakan ingin menyentuh. Alia hanya terpaku, merasa aneh sekaligus terikat pada sosok itu. Namun kehangatan semu itu seketika berubah mengerikan. Kulit pemuda itu mulai mengelupas, matanya menghitam, senyumnya melebar tak wajar. Tubuhnya menggembung, membusuk, dan pakaiannya berubah menjadi kain kafan putih yang kotor. Dalam sekejap ia menjelma menjadi pocong, berdiri tepat di hadapan Alia. Tubuh Alia membeku, tak bisa bergerak, jeritan tercekat di tenggorokan. Pocong itu berbisik lirih, menjanjikan kebersamaan yang abadi. Wajahnya semakin dekat hingga hampir menyentuh. Alia terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat dingin. Kamarnya gelap, padahal lampu sebelumnya menyala. Ponselnya menyalakan layar sendiri, menampilkan satu pesan baru, "Kamu cantik saat tidur." Tidak ada nama pengirim, hanya nomor tak dikenal tanpa foto profil. Panik, Alia buru-buru menutup ponsel dan menarik selimut hingga menutupi dagu. Ketukan kembali terdengar, kali ini bukan dari lemari, melainkan pintu kamar. Alia mendekat dengan langkah gemetar, selimut masih membungkus tubuh. Lubang kecil di pintu hanya menampakkan lorong kosong. Namun begitu ia menjauh, suara ketukan datang lagi, lebih keras. Dengan keberanian yang tersisa, pintu dibuka sedikit, dan di sana berdiri Bu Ratmi dengan senyum menggantung seperti malam pertama mereka bertemu. Sang pemilik kos menyebut bahwa dirinya mendengar teriakan Alia. Senyumnya kemudian melebar ketika menyebut tentang mimpi seseorang. Seorang pria muda tampan bermata hitam, tubuh terbungkus kain putih. Alia membeku, darahnya seolah berhenti mengalir. Pertanyaan besar muncul, bagaimana mungkin Bu Ratmi mengetahui detail mimpi yang baru saja dialaminya? Dengan nada tenang namun dingin, perempuan tua itu menjelaskan bahwa banyak penghuni kos sebelumnya mengalami mimpi serupa. Tatapannya melembut, namun kata-katanya justru terasa menusuk. Ia menegaskan bahwa sosok itu hanya ingin Alia menjadi bagian dari rumah tersebut, karena terlalu lama menunggu sendirian. Setelah berkata demikian, ia berbalik, berjalan perlahan menyusuri lorong, meninggalkan Alia yang masih terpaku di ambang pintu. Ponsel Alia kembali menyala, sebuah pesan masuk. Kalimat di layar membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. "Ibu sudah bicara ya? Aku senang kita semakin dekat." Alia berjalan cepat bersama Tasya memasuki gang sempit menuju kos. Raut wajah Tasya pucat sejak tadi, seakan masih sulit percaya pada semua yang diceritakan sahabatnya. Alia hanya mampu mengangguk lemah, mengakui bahwa semua kejadian yang dialaminya terasa semakin nyata. Bahkan Bu Ratmi seolah mengetahui sesuatu tentang sosok itu. Kecurigaan pun tumbuh, karena perempuan tua itu berbicara seakan sosok tersebut memang benar-benar ada. Tasya yang mendengar penuturan itu hanya bisa menelan ludah, meneguhkan tekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok misterius yang membayangi. Malam pun tiba, keduanya berpura-pura belajar di kamar Alia.
Lampu kamar dimatikan sebagian, tirai hanya dibuka sedikit agar mereka dapat mengintip lorong. Menjelang pukul 10 malam, terdengar suara samar dari lantai bawah. Alia dan Tasya saling berpandangan, lalu perlahan bergerak mendekati celah pintu penghubung antara kamar kos dan rumah utama. Dari celah itu, terlihat Bu Ratmi berdiri di ruang tengah. Tubuhnya diselimuti daster batik, sementara tangannya menggenggam dupa kemenyan yang mengepul pekat. Ia menghadap ke 4 penjuru rumah, mengibaskan asap ke setiap sudut sambil melantunkan sesuatu dengan suara rendah dan tidak jelas, menyerupai mantra. Tasya merasa ngeri melihatnya, menduga perempuan tua itu tengah memanggil sesuatu yang tak kasat mata. Alia hanya bisa mengingat kalimat Bu Ratmi sebelumnya tentang kos yang perlu diramaikan, dan menduga bahwa maksudnya bukan sekadar agar ada penghuni, melainkan untuk dijadikan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Keesokan harinya, Alia akhirnya tinggal sendiri karena Tasya pulang sejak sore. Pikirannya terus dihantui oleh apa yang disaksikannya malam tadi. Ia masih tidak bisa menerima bahwa pemilik kos melakukan ritual aneh di dalam rumah. Keraguan itu membuatnya terdorong untuk menyelidiki kamar-kamar lain di bangunan kos tersebut. Dengan membawa ponsel, ia menyusuri lorong sunyi, mencoba membuka pintu satu persatu. Beberapa kamar terkunci, sisanya terbuka tetapi semuanya kosong dan terlalu rapi, seolah tak pernah dihuni siapapun. Tidak ada bekas sabun di kamar mandi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya tersisa satu kamar di ujung lorong. Pintu kayunya tampak lapuk dan berbeda dari yang lain. Terkunci rapat. Alia ragu sejenak, lalu dengan gemetar mengeluarkan jepit rambut dari ikatannya. Ia berusaha membuka kunci itu, hingga terdengar bunyi klik yang pelan. Pintu pun terbuka, dan hawa dingin langsung menyeruak. Lampu kamar tidak menyala, hanya cahaya ponsel yang menjadi penerang. Udara lembab bercampur bau melati dan kemenyan menusuk hidungnya. Ketika cahaya diarahkan ke ranjang, tubuh Alia seketika membeku. Di atasnya tergeletak setumpuk foto. Dengan hati-hati, ia mengambil beberapa lembar. Semua foto menampilkan perempuan muda, dan di antara foto-foto itu ada gambar dirinya sendiri, diambil diam-diam ketika pertama kali berdiri di depan pagar kos. Kengerian semakin menjadi saat pintu kamar tertutup keras dari belakang. Alia tersentak, segera berlari ke arah pintu, memutar gagangnya berulang kali, namun terkunci rapat. Ketakutan membuatnya hampir menangis, apalagi bulu kuduknya berdiri ketika terdengar gesekan pelan dari arah ranjang. Foto-foto di atasnya bergeser sendiri, lalu terdengar suara napas berat. Tatapannya beralih ke lemari di pojok kamar. Lemari itu bergetar perlahan, kemudian engselnya berderit nyaring. Perlahan pintunya terbuka, dan dari dalam kegelapan, sesosok tubuh berbalut kafan putih merunduk keluar. Kepalanya miring, suara serak bergema mengisi kamar, mengucapkan bahwa Alia tidak diperkenankan pergi. Jeritan pecah, Alia menendang pintu berkali-kali hingga akhirnya terbuka. Ia berlari sekuat tenaga keluar kamar dengan napas terengah. Namun dari ujung lorong, sosok pocong itu masih berdiri, menatap dengan mata hitam yang tajam menusuk. Alia hampir terjatuh saat menuruni tangga, kemudian bergegas ke pintu depan, memutar knop berkali-kali, tapi terkunci. Keringat dingin membasahi tubuh, rasa panik membuatnya semakin gelisah. Usaha menghubungi Tasya pun sia-sia, karena sinyal menghilang. Suara gesekan kain terdengar di lantai, berat dan menyeramkan, disertai desahan parau. Alia menoleh ke tangga, sosok pocong itu tampak melayang turun. Dalam kepanikan, ia sempat mengirim pesan pendek ke Tasya hanya dengan kata acak, lalu berlari menuju dapur kecil di belakang. Pintu dapur terbuka, dan udara malam yang dingin menyambutnya. Namun langkahnya terhenti, karena di ambang pintu halaman sudah berdiri Bu Ratmi. Perempuan tua itu tersenyum ganjil, matanya merah seperti darah beku, bibirnya merekah terlalu lebar. Ia menyebut bahwa Alia telah bertemu dengan putranya, Nino. Tubuh Alia bergetar hebat, dada naik turun cepat,
sulit percaya pada kata-kata itu. Ia menolak, berusaha mundur, namun Bu Ratmi tetap berdiri dengan sorot mata aneh yang menusuk. Alia memohon untuk pulang, menegaskan bahwa ia tidak ingin tinggal di kos ini. Namun tawa lirih Bu Ratmi justru terdengar, penuh kepastian. Menurutnya, sudah terlambat, karena Nino telah menyukai Alia. Kalimat itu membuat hati Alia hancur, apalagi ketika sosok pocong muncul kembali di lorong belakang, menghalangi jalan keluar. Tanpa disadari, Bu Ratmi kini sudah berada begitu dekat dengannya. Tidak jelas bagaimana tubuhnya bisa berpindah secepat itu. Senyumnya semakin aneh, ucapannya terdengar tenang seolah ini hanyalah prosesi pernikahan sederhana. Alia menjerit, mendorong tubuhnya, namun kulit Bu Ratmi terasa dingin seperti batu nisan dan tak bergeming sama sekali. Dengan suara datar, ia menyuruh Alia beristirahat dan membiarkan dirinya menyiapkan segalanya. Pandangan Alia mendadak berputar, tubuhnya lemas. Ia masih sempat mendengar kalimat menakutkan bahwa malam itu dirinya akan menjadi pengantin putra sang pemilik kos, sebelum kesadaran lenyap. Saat terbangun, aroma kemenyan dan melati busuk menyergap lebih kuat. Tubuhnya terasa berat, kedua pergelangan tangannya terikat. Ketika mata membuka perlahan, ia mendapati dirinya terbaring di atas dipan kayu berhias kain putih dan bunga. Lilin-lilin kecil berkelip redup, dan mahkota bunga melati melingkari kepalanya seperti pengantin Jawa. Ia menunduk, menyaksikan tubuhnya sudah didandani dengan kebaya putih berpayet, jarik, serta sanggul rambut. Lehernya dingin karena diperciki air bunga, sementara di dadanya tergantung kalung janur melingkar. Tangis pecah tak tertahan, tubuhnya bergetar hebat. Dari sudut ruangan, Bu Ratmi muncul membawa sesajen dan kemenyan yang menyala. Tatapannya puas, menyebut bahwa Alia tampak sangat cantik dan putranya akan bahagia. Tangisan Alia tak dihiraukan. Ia memohon agar dilepaskan, namun jawaban yang datang begitu menakutkan. Menurut Bu Ratmi, putranya masih hidup, dan pernikahan ini akan membuatnya kembali utuh. Alia mencoba berdoa, menolak keras keyakinan itu. Namun wajah Bu Ratmi berubah garang, matanya melotot, suaranya meninggi, melarang Alia bersuara lagi. Malam itu, kengerian semakin nyata, seolah tidak ada jalan untuk melepaskan diri. Alia akhirnya hanya bisa terdiam sambil menangis. Namun di dalam hatinya, ia tidak henti berdoa dan melafalkan ayat-ayat suci yang masih ia hafal. Ia pasrah, berserah diri sepenuhnya, dan menggantungkan harapan hanya pada pertolongan Allah. Dengan tubuh yang menggigil hebat, ia mencoba menggeliat, berusaha melepaskan ikatan janur yang menjerat pergelangan tangannya. Tangisnya semakin pecah ketika pandangannya tertuju pada sosok yang berdiri di sudut ruangan. Dari balik tirai tipis yang bergoyang perlahan, tampaklah pocong itu, Nino, yang menatapnya dengan sorot mata tajam. Di sisi lain, Bu Ratmi melangkah mendekat dengan membawa bokor sesajen. Asap kemenyan perlahan memenuhi udara, menyesakkan dada dan membuat pandangan Alia semakin kabur. Kepalanya berdenyut hebat karena aroma kemenyan yang bercampur dengan wangi melati busuk menusuk hidung. Dalam keadaan putus asa, ia hanya mampu memohon ampun dan belas kasih, berharap ada yang menghentikan semua ini. Namun senyum dingin Bu Ratmi semakin menegaskan niatnya. Baginya, Alia adalah gadis suci yang telah dipilih untuk menjadi milik putranya. Ia merasa panggilan sang anak begitu nyata, seolah Nino menuntut dirinya untuk memberikan Alia sebagai pengantin. Lilin-lilin di sekeliling ruangan bergetar hebat, tirai berkelebat, dan sosok pocong itu melayang perlahan ke arah dipan tempat Alia terikat. Suara napas beratnya mendesis, begitu mengerikan hingga membuat Alia menjerit sekuat tenaga, meronta meski ikatan janur semakin mencengkeram pergelangannya. Bu Ratmi mulai melafalkan mantra Jawa dengan suara yang melengking, penuh tekanan. Mantra itu memanggil roh pengantin, mengorbankan darah muda, dan memanggil sang anak untuk terlahir kembali. Wajah sosok pocong itu perlahan berubah, menampilkan rupa yang tampan namun menyeramkan. Kulitnya membiru, membusuk di beberapa bagian,
dengan sorot mata gelap kelam bagai lubang tanpa dasar. Alia semakin histeris, berusaha melawan ikatan yang semakin kencang. Sosok itu mendekat, duduk di sampingnya, menunduk, dan seolah mengklaim bahwa kini mereka bisa bersatu. Mantra terakhir dilantunkan Bu Ratmi dengan suara nyaring yang menusuk. Lilin-lilin berkedip liar, asap kemenyan semakin tebal, dan langit-langit ruangan bergetar bagai diguncang gemuruh. Sosok Nino mengangkat tangannya, jemari yang membusuk bergerak hendak menyentuh dada Alia. Gadis itu berteriak sejadi-jadinya, namun tiba-tiba gerakan Nino terhenti. Tangannya bergetar, matanya yang kelam berubah berkaca-kaca. Dengan wajah pucat, ia menoleh ke arah ibunya, seolah mengadukan rasa sakit yang dirasakannya. Aura panas dari tubuh Alia membuat sosok itu meringis kesakitan. Doa-doa dan bacaan ayat suci yang tak pernah berhenti mengalir dari hati Alia menjadi tameng kuat yang membakar tubuh pocong itu. Perlahan, wujudnya kembali menjadi sosok mengerikan, jeritannya melengking, dan tubuhnya terbakar hitam. Bu Ratmi terkejut melihat anaknya merintih kesakitan, berusaha menuduh Alia telah berbuat lancang terhadap putranya. Namun Alia semakin lantang membaca ayat kursi, hingga suaranya memenuhi ruangan. Dalam amarah, Bu Ratmi meraih kapak, siap mengakhiri hidup Alia. Namun saat ia hendak mengayunkan senjata itu, pintu utama rumah tiba-tiba jebol. Cahaya senter menerobos masuk, disertai langkah kaki para polisi. Dengan teriakan tegas, mereka memerintahkan Ratmi untuk menurunkan senjatanya. Namun perempuan itu menolak, histeris, berulang kali menyebut bahwa ritualnya harus diselesaikan agar putranya bisa hidup kembali. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi amarah yang membuatnya tampak seperti sosok lain. Belum sempat polisi melepaskan tembakan, tiba-tiba api menyambar dari bokor sesajen yang terguling. Api melahap taplak dan menjilat dinding, menyambar kebaya Ratmi. Panik, ia berusaha memadamkan api dengan tangan kosong, namun justru terjatuh ke arah kumpulan lilin yang menyulut api semakin besar. Sesajen terbakar habis, asap hitam mengepul memenuhi ruangan. Dalam kepulan asap itu, sosok Nino perlahan memudar. Tatapannya tertuju pada ibunya yang berteriak putus asa, memohon agar anaknya tidak pergi lagi. Namun tubuhnya lenyap menjadi asap putih, meninggalkan Ratmi yang ambruk di lantai dengan tubuh bergetar hebat dan mata melotot kosong. Polisi segera melepaskan ikatan Alia dan membopongnya keluar. Tangis Tasya pecah ketika melihat sahabatnya berhasil diselamatkan. Dalam pelukan sahabatnya itu, Alia hanya mampu berbisik lirih bahwa sosok itu akhirnya telah pergi. Namun Ratmi masih terus berteriak histeris, memberontak dengan kekuatan liar hingga beberapa petugas dibantu warga harus menahannya. Dengan mata merah penuh kegilaan, ia berulang kali menyebut nama anaknya, menyalahkan Alia, dan menjerit dengan suara yang tidak lagi terdengar manusiawi. Ratmi akhirnya digiring keluar rumah sambil terus meronta, hingga suaranya memudar dalam kegelapan malam. Sementara itu, Alia terduduk di depan rumah, tubuhnya masih bergetar hebat. Air mata dan peluh bercampur di wajahnya, namun rasa syukur mengalir dalam hatinya karena masih diberi keselamatan. Tasya memeluknya erat, mencoba memberi rasa aman, meski tatapan kosong Alia tetap terpaku pada kamar ritual yang remang. 3 hari berlalu setelah peristiwa mengerikan itu. Bu Ratmi kini dirawat di rumah sakit jiwa dengan kondisi mental yang memburuk. Setiap hari, ia berbicara sendiri, menyanyikan tembang Jawa pengantin, dan terus memanggil nama anaknya. Tak ada seorang pun keluarga yang datang menjenguk. Sementara itu, Alia bersama Tasya dan Pak RT kembali ke rumah kos untuk membereskan barang-barangnya. Di hadapan kamar kos itu, Pak RT bercerita bahwa dulunya rumah tersebut dihuni Ratmi bersama putra sematawayangnya, Nino. Pemuda itu dikenal sopan dan pintar, namun meninggal mendadak akibat kecelakaan motor di usia 22 tahun. Sejak saat itu, perilaku Ratmi mulai berubah. Ia kerap menyalakan kemenyan, berbicara dengan potret anaknya, dan semakin lama, keanehan itu berkembang menjadi kegilaan.
Kos-kosan yang ia buka tidak pernah bertahan lama, karena para penghuni baru selalu pergi dalam hitungan hari. Warga sekitar mencurigai ada sesuatu yang tidak wajar, namun tidak ada yang berani mencampuri urusan Ratmi hingga akhirnya Alia sendiri yang mengalaminya. Saat pintu kamar kos dibuka untuk terakhir kali, aroma samar melati masih tercium. Alia membereskan barang-barangnya dalam diam, ditemani Tasya. Setelah semua selesai, mereka meninggalkan rumah itu. Namun langkah Alia terhenti ketika matanya tertuju pada jendela lantai 2. Di sana, sosok Nino berdiri menatapnya. Wajah pucat bagai kapur, sorot mata kosong dan gelap, seakan tidak rela melepaskan Alia. Jantung Alia berdegup kencang, tubuhnya membeku, hingga suara Tasya menyadarkannya dari lamunan. Alia segera memalingkan pandangan, bergegas pergi tanpa menjawab pertanyaan sahabatnya. Namun jauh di dalam hati, ia tahu bahwa tatapan itu masih mengikutinya, meski sosoknya hanya berdiri dalam diam di balik jendela.